Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat iman, Islam serta kesehatannya lah alhamdulillah kita semua dapat berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Walaupun pada tahun ini kita semua sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini. Semoga wabah tersebut tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umat-umatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah beberapa hari menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah suatu bulan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, karena pada bulan inilah setan-setan dibelenggu, neraka-neraka ditutup, dan surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pula setiap amal ibadah, amal kebajikan kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pula ada sekelompok golongan umat manusia yang dimana dengan adanya bulan Ramadan ini ia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mengalami kerugian. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ialah
orang yang berpuasa namun tetap melakukan dosa-dosa kecil. Banyak di antara kita dalam kehidupan sehari-hari kita temui bersama, baik di lingkungan sekitar kita, teman sebaya kita, teman kerja, dan lain sebagainya. Ia berpuasa hanya mempuasakan mulutnya saja dari lapar dan dahaga, namun tidak bisa memuasakan lisan dan hatinya. Ia melakukan ibadah puasa, namun lisannya tetap melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, bergosip ria, menyebarkan berita-berita hoax yang sedang marak beredar di lingkungan kita. Bergosip dilakukan ada yang secara langsung ataupun yang tidak langsung. Secara langsung yakni dengan cara kita berkumpul bersama para teman-teman kita, secara sadar ataupun tidak kita membicarakan keburukan teman kita. Dan gosip yang secara tidak langsung ialah dengan cara gosip melalui media sosial. Kita semua memfollow akun-akun gosip yang banyak kita temui di media-media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ataupun gosip melalui snap, WhatsApp, status Facebook, snapgram di Instagram. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Banyak di antara kalian yang melakukan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa melainkan ilal ju' wal atos, lapar dan dahaga. Orang-orang seperti itulah yang mendapatkan lapar dan dahaga. Jika dilihat puasanya tetaplah sah, namun pahala yang didapatkan itu tidak ada. Ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena puasanya diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa kecil seperti ghibah yang telah disebutkan di atas tadi. Lantas orang-orang merugi yang kedua ialah orang-orang yang berubah menjadi alim ketika bulan Ramadan saja. Banyak di lingkungan kita pula ketika bulan Ramadan masjid-masjid tampak penuh ketika melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Ramai di antara kita membaca Al-Quran ketika bulan suci Ramadan. Orang yang dahulunya tidak berhijab, namun ketika datang bulan suci Ramadan, ia berhijab. Orang yang dahulunya tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat, namun ketika memasuki bulan suci Ramadan, ia menjadi orang yang rajin sedekah, rajin sedekah, rajin zakat, dan rajin membaca Al-Quran. Hal itu patutlah kita sayangkan, yang mana seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ketika sudah bulan Ramadan ini berakhir, tetap istiqomah kita lakukan di 11 bulan lainnya, tidak hanya terbatas pada bulan suci Ramadan saja. Orang-orang yang merugi yang ketiga ialah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 2, "Innal insana lafi khusrin." Sungguh manusia berada dalam kerugian. Orang-orang yang berada dalam kerugian ialah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu senggangnya, waktu luangnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bulan suci Ramadan identik dengan orang bermalas-malasan. Orang melakukan tidur ketika siang hari dengan alasan ia sedang berpuasa, ia lemah, letih, lesu, tidak mempunyai kekuatan. Hal itu bukanlah menjadi alasan bagi kita semua untuk menjalankan ibadah sehari-hari.
Banyak di antara kita ketika seharian tidur, sesudah subuh sampai azan maghrib kita tidur ria, tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana seharusnya waktu-waktu di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an, memahami isinya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan diberikan kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itulah satu huruf. Namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mimlah satu huruf. Jika dilihat dari hadis Nabi SAW tersebut, betapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Hadis itu diterapkan dalam kehidupan di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Namun ketika bulan suci Ramadan, pahala itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan bersama, jika kita membaca Bismillah saja sebanyak 19 huruf, 19 dikali 10 sudah kita mendapatkan 190 kebaikan. Itu jika di luar bulan suci Ramadan. Namun ketika bulan suci Ramadan, pahala itu dilipat gandakan 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, bahkan ketika kita membaca surat Al-Baqarah yang surat terpanjang di dalam Al-Quran, bisa kita hitung sendiri pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah kalamnya Allah, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi kita semua yang rajin membacanya. Biasanya ketika bulan suci Ramadan muncul berbagai macam targetan seperti one day one juz, satu hari satu juz, dengan rumus ketika sudah sholat kita membaca 2 halaman, dan yang itu dapat kita hasilkan ketika sudah 1 bulan kita akan khatam 1 kali. Ketika kita ingin khatam 2 kali, maka kita membaca 2 kali lipat dari yang biasa kita lakukan. Orang-orang merugi yang ketiga ialah orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Tarokaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang tidak menjalankan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Dari hadis Nabi SAW ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila kita semua meninggalkan sholat, maka nilai keislaman kita akanlah runtuh ibarat rumah yang tidak ada tiangnya, yang akan mudah hancur ketika diberikan goncangan, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula apabila kita semua meninggalkan sholat, baik sholat yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat 5 waktu, keimanan kita akan cepatlah goyah. Nabi SAW pernah bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Qut radhiyallahu anhu,
Ia mengatakan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pertama kali yang akan dihisap dalam diri hamba pada hari kiamat ialah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya, maka baik pula seluruh amal ibadah lainnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruk juga amal lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini dapat kita ambil ibroh atau pelajaran bahwasanya walaupun kita rajin bersedekah setiap hari, melakukan ibadah umroh setiap bulan, melakukan ibadah haji setiap tahun, hal itulah tidak ada gunanya apabila kita semua tidak melakukan ibadah sholat. Ketika bulan suci Ramadan sudah hal yang lumrah kita temui dalam kehidupan kita, ada suatu kegiatan yang dimana itu namanya buka puasa bersama. Buka puasa bersama adalah suatu hal yang baik, di mana dengan adanya buka puasa bersama kita dapat menjalin silaturahmi kita kepada teman, sahabat, sanak saudara yang sudah lama tidak bertemu. Negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya buka puasa bersama tersebut. Banyak di antara kita ketika melaksanakan buka puasa bersama lalai menjalankan ibadah sholat maghrib, lalai menjalankan ibadah sholat isya, tidak menjalankan ibadah sholat tarawih dengan alasan sedang melakukan buka puasa bersama. Itu patutlah kita sayangkan, karena ibadah sholat tarawih adalah ibadah sholat sunnah yang hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan ataupun fadilahnya yang dapat kita temui sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin di bab keutamaan Ramadan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang atau tidak termasuk sebagai orang-orang yang merugi dalam bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita semua sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sholat-sholat kita, sholat-sholat sunnah kita, baik sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, dan sholat-sholat sunnah lainnya untuk menopang segala perbuatan kita dan untuk menopang amal ibadah puasa kita dan memperbanyak zikir-zikir yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, memperbanyak sholawat-sholawat yang telah diajarkan kepada kita, dan kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari wabah pandemi Covid-19 ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Sebelum saya akhiri nasihat pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamda syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi khamsatun utfi biha harul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma dfa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'ana al-ghala wal bala wal waba covid-19 was-suyuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi